Saya akan menjelaskan mengenai peta konsep pergiliran keturunan pada tumbuhan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu pergiliran keturunan. Pergiliran keturunan atau metagenesis adalah daur hidup yang dialami oleh organisme yang di setiap fase atau tahapannya melibatkan individu dengan kandungan genetik yang berbeda. Biasanya, tahapannya itu ada dua. Yang pertama adalah tahap haploid dan juga tahap diploid. Di layar telah saya sajikan mengenai tahapan haploid dan tahapan diploid. Gametofit menghasilkan gamet. Gamet yang terbentuk mengalami proses yang menghasilkan gamet jantan dan juga gamet betina. Ketika gamet jantan dan betina diproduksi, maka menghasilkan zigot diploid. Zigot tumbuh menjadi sporofit dengan proses mitosis. Kemudian sporofit tadi bermeiosis menjadi spora. Dan spora pun menjadi gametofit dengan proses mitosis. Dan sekarang kita masuki mengenai peta konsep pergiliran keturunan. Yang pertama adalah bryophyta. Saat spora telah matang, maka ia akan dilepaskan dari kotak spora dan akan diterbangkan oleh angin. Jika spora tersebut jatuh di tempat yang lembab, maka akan tumbuh menjadi benang-benang halus berwarna hijau yang disebut protonema. Selanjutnya, benang-benang tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut seperti yang kita lihat sehari-hari. Tumbuhan lumut dewasa akan menghasilkan sel kelamin jantan atau spermatozoid yang dibentuk dalam struktur khusus, yaitu antheridium. Dan sel telur yang dibentuk dalam alat kelamin betina yang disebut archegonium. Sperma yang dihasilkan oleh antheridium akan berenang atau terbawa percikan air menuju sel telur. Hasil perkawinan sperma dan sel telur selanjutnya akan membentuk zigot, yang selanjutnya akan berkembang menjadi embrio. Zigot yang terbentuk tumbuh menjadi sporogonium, yakni tumbuhan baru berupa tangkai dengan kotak spora di ujungnya menyerupai kapsul. Bagian tumbuhan baru yang terbentuk dari zigot ini disebut sporofit, yang hidupnya menumpang pada gametofit. Sekarang kita masuki mengenai peta konsep pteridofita. Spora yang dikeluarkan dari sporangium dan jatuh di tempat yang sesuai akan berkembang menjadi protalium. Protalium yang akan menghasilkan sel kelamin jantan dan juga sel kelamin betina. Protalium itu berbentuk seperti jantung, berwarna hijau dan melekat pada substratnya dengan rizoid. Sel kelamin jantan pada protalium disebut dengan antheridium yang menghasilkan sperma. Sedangkan sel kelamin betinanya itu disebut archegonium yang menghasilkan ovum. Pembuahan akan terjadi jika adanya air. Peleburan antara sperma dan ovum tersebut menghasilkan zigot. Zigot tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan paku yang diploid. Tumbuhan paku dewasa akan menghasilkan spora. Spora pun akan tumbuh lagi menjadi protalium. Dan begitu terjadi seterusnya hingga siklus itu terjadi terus-menerus. Dan yang kita bahas selanjutnya adalah mengenai spermatopita. Spermatopita terbagi menjadi dua, yaitu Angiospermae dan Gymnospermae. Dan yang kita bahas pertama adalah Gymnospermae. Tumbuhan Gymnospermae menghasilkan heterospora, yaitu berupa mikrospora dan megaspora. Mikrospora berkembang menjadi mikrogametofit atau gametofit jantan dan berisi serbuk sari.
Sementara itu, megaspora berkembang menjadi megagametofit atau gametofit betina. Pada bakal biji terdapat struktur liang biji dan kantong serbuk sari yang mengganti fungsi bunga sebagai organ reproduksi betina. Setelah serbuk sari dilepas, butir serbuk sari berkembang menjadi sperma. Pada saat penyerbukan, serbuk sari melekat pada bakal biji. Selanjutnya, sperma akan bergerak menuju sel telur melalui bulu serbuk sari. Jika terjadi pembuahan, akan terbentuk zigot yang berkembang menjadi embrio dan biji. Jika biji tersebut jatuh pada tempat yang sesuai, biji akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Sekarang kita masuki pembahasan mengenai angiospermae. Angiospermae ini dapat berkembang biak secara generatif maupun vegetatif, sehingga kita bisa mudah menemukannya di sekitar atau di lingkungan kita. Demikian uraian dari saya. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa.